Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri, para santriwati, kepada seluruh para tamu pada teras kehidupan ilmu kesempatan siang kali ini, yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keberkahan, senantiasa memberikan kepada kita afiat, dan semoga senantiasa memberikan kepada kita hikmah dalam setiap peristiwa dan setiap momen dan kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Salah satu peristiwa dan salah satu momen yang patut untuk kita ambil hikmahnya adalah alhamdulillah bahwasanya kita telah melewati pandemi selama 2 tahun. Mungkin sebagian dari kita adalah penyintas COVID dan mungkin sebagian dari kita pernah mendapati sakit ketika di tengah pandemi. Tetapi Masya Allah ya, walaupun kita menjadi penyintas COVID, kita ternyata walaupun usia kita tidak lagi muda, walaupun mungkin sebagian dari kita memiliki komorbid, tapi ternyata Allah sehatkan kita dan Allah afiatkan kita sampai kita masih sehat pada kesempatan hari ini. Padahal banyak sekali saudara-saudara kita, teman-teman kita, ataupun circle yang kita kenal yang mereka terkena COVID, usianya lebih muda daripada kita, mungkin pola hidupnya lebih sehat daripada kita, bahkan mungkin tidak memiliki komorbid. Tapi ternyata mereka wafat ketika di tengah pandemi yang melanda pada kehidupan bangsa dan masyarakat kita. Disinilah kita harus mengambil hikmah terbaik. Karena orang mukmin itu mereka berpindah dari satu hikmah kepada hikmah dalam setiap irisan takdir. Hikmah yang kita ambil untuk kita itu adalah Allah itu masih menjadikan kita hidup menghirup nafas hari ini. Walaupun sudah terlalu banyak orang-orang yang jauh lebih muda yang diwafatkan oleh Allah daripada kita yang sudah begitu banyak ubannya, mungkin hikmahnya adalah supaya kita mampu mengembalikan hati kita dulu sebelum nanti berpulangnya dan kembalinya jasad dan fisik kita. Orang yang beruntung bukan orang yang memiliki investasi yang banyak, tetapi orang yang beruntung adalah orang yang telah mengembalikan hatinya kembali kepada Allah di dalam bertobat sebelum kembalinya jasad dan fisik di dalam alam kuburnya. Semoga inilah hikmah yang kita bisa ambil. Semoga setiap peristiwa dalam irisan takdir mampu kita ambil menjadi hikmah dalam kebaikan kita. Alhamdulillah, tentunya senantiasa senang sekali kita berkumpul dan senang sekali kita pada kesempatan ini kita berjumpa di Taman Ilmu. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang senantiasa kita syukuri di dalam penghambaan kita kepada Allah. Syukurnya kita, orang yang beriman tentunya tidak sama dengan syukurnya kalangan materialisme ataupun syukurnya kalangan kapitalisme. Banyak orang yang bersyukur ketika muncul dari orang yang berpaham kapitalisme dan materialisme, syukur itu selalu ditambahkan. 1 tambah 1 harus 2. Itulah konsep syukur yang dipahami oleh kalangan materialisme. Orang yang beriman, yaitu adalah orang yang mereka ketika menempatkan syukur dalam setiap titian kehidupan mereka, syukur itu tidak sebagaimana kalangan materialisme. Karena syukur itu bukanlah 1 tambah 1, terkadang 1 tambah 1 tetap 1. Tapi kualitas yang kita dapatkan jauh lebih bagus dan jauh lebih mulia daripada kuantitas yang diperoleh. Karena kita harus paham, tidak setiap orang yang bersyukur itu pasti ditambahkan volumenya dan pasti ditambahkan fisiknya. Ada banyak orang yang mereka itu punya sepeda. Dia bersyukur betul, tapi sepanjang hidupnya sepeda itu tidak pernah berganti dengan motor. Apakah syukurnya tidak ditambah oleh Allah? Pasti ditambah. Ditambahnya oleh Allah itu bukan dengan dia mampu merubah dari sepeda menjadi motor, tapi sepeda yang dia naiki, cita rasa dan rasa yang dia dapatkan lebih daripada yang punya motor. Banyak teman-teman kita yang solih sepanjang hidupnya hanya punya motor, tapi dia bersyukur dengan ketaatan, tapi dengan motor itu dia tidak pernah berubah menjadi mobil yang dia miliki. Bukan berarti dia tidak ditambahkan oleh Allah, ditambahkan. Bisa jadi motor yang dia naiki, cita rasanya dan sensasi kebahagiaannya lebih daripada yang punya mobil. Banyak pula di antara kita yang punya mobil, tetapi ternyata walaupun punya mobil dia bersyukur, belum tentu dia bisa membeli jet pribadi. Tapi rasa yang dia dapatkan, bahagia yang dia peroleh ketika punya mobil, ketika disyukuri, maka itu bisa jadi lebih daripada sensasi yang punya jet pribadi. Disinilah kita paham. Syukur itu bukan 1 tambah 1 menjadi 2. Syukur itu bisa jadi 1 tambah 1 tetap 1.
tapi kualitas, kebahagiaan, dan kelapangan pada makna yang kita dapatkan pada barang yang kita syukuri, itulah yang menjadikan kita berbeda daripada mereka yang tidak bersyukur. Inilah yang menjadikan kita paham. Syukur itu menenangkan, syukur itu adalah menyenangkan pada kehidupan kita. Yang salah bukan apa yang diperoleh orang lain, tetapi yang salah itu adalah ketika kita suka membandingkan hidup kita dengan orang lain. Siapapun yang mereka senantiasa mampu bersyukur, maka syukur itu sebagaimana saringan air yang mampu mengubah air yang keruh menjadi bersih, air yang kotor menjadi layak dikonsumsi. Syukur itu pun sama, kayak saringan pada air, mampu merubah yang keruh pada kehidupan kita menjadi bersih, mampu merubah setiap masalah menjadi anugerah, mampu mengubah setiap kekalutan menjadi sebuah jalan keluar yang besar dalam kehidupan kita. Semoga inilah yang menjadikan kita mampu bersyukur dalam setiap kehidupan kita, dan semoga Allah selalu menolong kita dalam setiap kesyukuran kita kepadanya di dalam segala urusan. Seluruh para santri dan para santriwati yang semoga Allah rahmati dan semoga Allah berkahi. Kalau kita beribadah kepada Allah, salah satu tuntutan dan salah satu komitmen yang harus kita lahirkan adalah bagaimana kita mengenal sifat dan kesempurnaan yang dimiliki oleh zat yang kita sembah. Walillahil asma'ul husna. Sesungguhnya Allah itu memiliki nama dan memiliki sifat yang sempurna. Kita selaku makhluk, kita selaku hambanya Allah, kita dituntut bagaimana kita mengenal sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah. Siapapun manusia, makhluknya Allah yang tidak mengenal bagaimana sempurnanya sifat Allah dalam kehidupan, maka akan menyebabkan banyak problem dan banyak masalah yang lahir dalam kehidupan disebabkan ketika dia tidak kenal dengan Allah. Contoh, dia tidak paham Allah itu Ar-Razzaq, maka menjadikan dia selalu stres setiap ada satu kondisi yang berubah, karena dia khawatir jangan-jangan saya terkena PHK. Dia lupa yang memberikan rezeki itu bukan kantornya, tetapi yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Ketika dia lupa bahwasanya Allah itu Ar-Razzaq. Ada orang sakit, contohnya. Lalu ketika dia sakit, maka dia memikirkan bagaimana anak-anaknya kelak kalau tiba-tiba dia meninggal dunia. Padahal dia lupa bahwasanya Allah itu Al-Hafidh, Allah itu Maha Penjaga. Bahwasanya tidak ada penjagaan yang terbaik kecuali penjagaan Allah melalui para malaikatnya. Dan itulah yang tadi dikatakan para ulama. Ketidaktahuan kita tentang nama dan sifat Allah itulah yang menyebabkan banyak problem yang hadir dalam kehidupan kita, karena kita tidak tahu siapa Rabb yang kita sembah dalam kehidupan kita. Sebaliknya, ketika kita beribadah kepada Allah, lalu kita menghambakan diri kita kepadanya, lalu kita kenal dengan sifat Allah yang sempurna, berarti melahirkan banyak hal yang positif dalam kehidupan kita. Ketenangan akan kita peroleh, kemudian kebahagiaan akan kita dapatkan semakin kita mengenal siapa itu Allah. Dan ini merupakan salah satu di antara komitmen sebagai seorang muslim, maka dia harus mengenal betapa sempurnanya sifat Allah dalam kehidupan setiap makhluknya. Dan salah satu sifat Allah yang begitu sempurna dalam kehidupan kita berkaitan pada tema yang kita pelajari hari ini. Salah satu di antara sifat Allah yang sempurna betul dalam kehidupan kita adalah betapa Allah itu memberikan rahmatnya yang begitu besar kepada setiap hamba yang beriman. Allah itu memiliki sifat Rahman, Allah itu memiliki sifat Rahim. Sifat rahmannya Allah berlaku kepada setiap makhluknya, tidak ada pengecualian. Baik itu binatang, baik itu manusia, baik itu beriman dan tidak beriman, semuanya mendapatkan sifat rahmatnya Allah. Dengan sifat rahman yang Allah miliki yang selalu kita baca ketika membaca basmalah. Baik orang yang beriman, tidak beriman, mereka mendapatkan kadar kenikmatan yang sama dari Allah ketika Allah mensifati dirinya Ar-Rahman. Tapi selain dari sifat Ar-Rahman, Allah memiliki sifat Ar-Rahim, yaitu adalah sifat kasih sayang Allah. Dan kasih sayang Allah itu tidak berlaku secara umum, tetapi sifat kasih sayang Allah yang disebut dengan sifat Rahim itu limited edition. Hanya diberikan kepada hamba-hamba yang beriman. Sebagaimana yang Allah sampaikan di banyak sekali ayat. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu rahim kepada orang yang beriman. Allah tidak menggunakan kata Rahman, tapi Allah memberikan kata Rahim. Kata Rahim itu adalah sebuah kasih sayang Allah kepada setiap manusia
di mana Allah memberikan kemudahan, di mana Allah membimbing mereka, di mana Allah menginginkan mereka supaya mereka mudah mendapatkan rahmat dan surganya Allah. Maka inilah yang dimaksudkan dengan rahimnya Allah. Jadi Allah itu bukan hanya Rahman pada kehidupan kita, dari sandang, papan, dan pangan, tapi juga kita kalau beriman, maka kita akan mendapatkan sifat rahimnya Allah. Dan sifat rahimnya Allah itu begitu luar biasa dalam kehidupan setiap hamba yang beriman. Mungkin ada yang bertanya, mana dalilnya Ustadz? Bahwasanya Allah itu betul-betul bersifat rahim dalam kehidupan kita. Mari kita melihat berbagai macam hujah dan berbagai macam keterangan yang disampaikan ulama ketika para ulama itu ingin menegaskan betapa besarnya sifat rahimnya Allah pada kehidupan orang yang beriman. Satu, di antara keterangan untuk menegaskan sifat rahimnya Allah dalam kehidupan kita adalah ketika Allah itu mendapati manusia. Bahwasanya manusia itu kalau dia melakukan dosa sebanyak apapun, tetapi dia bertobat kepada Allah, maka ampunan Allah itu lebih besar daripada seluruh dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Walaupun manusia melakukan dosa setinggi gunung, maka ampunan Allah itu lebih tinggi daripada semua pencapaian dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia itu. Itu menunjukkan sifat rahimnya Allah. Makanya ibu dan bapak pernah menjumpai sebuah hadis yang sangat indah. Dalam hadis riwayat Muslim, di mana Imam Nawawi banyak berkomentar tentang hadis ini. Rasulullah itu bersabda, kalau ada seorang mukmin ketika dia berbuat dosa, lalu dia bertaubat, maka Allah itu berfirman. Ya, Allah berfirman kepada para malaikat, hambaku ini berbuat dosa lalu bertobat kepadaku. Karena dia tahu, aku adalah Zat yang Maha Pengampun, aku ampuni dosanya. Itu kata Allah. Kemudian dilanjutkan kembali, kata Allah. Lalu dia berbuat dosa kembali, lalu kemudian bertobat kembali. Maka aku katakan di dalam kalamnya dan firman-Nya, hambaku ini berdosa, bertobat, karena meyakini aku adalah Zat yang Maha Pengampun, aku ampuni lagi dosanya. Lalu berbuat dosa lagi yang ketiga kalinya, lalu dia meminta ampun kembali kepada Allah ketiga kalinya. Allah pun kembali berfirman di dalam kalamnya, hambaku ini berdosa, bertaubat, karena dia meyakini aku adalah Zat yang Maha Pengampun. Aku ampuni kembali dosanya, kata Allah dalam firman-Nya. Lalu hamba itu berbuat dosa kembali, lalu kemudian bertobat kembali. Maka Allah kemudian berkata kepada hamba itu, "I'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum." Berbuatlah apa saja yang kamu lakukan selama kamu betul-betul bertobat dan menyesali apa yang telah kamu lakukan, maka selama itu aku akan mengampuni diri kalian. Imam Nawawi lalu berkata, kalau ada manusia berbuat dosa 1000, maka Allah memiliki 1001 maghfirah. Kalau ada seorang manusia melakukan kemaksiatan, 1.000.000 kemaksiatan yang dia goreskan dalam perjalanan hidupnya, maka Allah memiliki 1.000.001 ampunan. Karena maghfirahnya Allah jauh lebih besar daripada semua kolektivitas dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Dan ini menunjukkan betapa rahmatnya Allah pada kehidupan kita. Sisi yang lain, untuk menunjukkan rahmatnya Allah, supaya kita ngerasa betul kasih sayang Allah kepada kita lebih besar daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Yang kedua, yang berkaitan tentang tema adalah untuk menunjukkan sifat rahimnya Allah dalam kehidupan kita adalah ketika Allah itu menyampaikan sebuah keterangan atau sebuah pandangan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Bukhari. Ketika Nabi menyampaikan di dalam salah satu riwayatnya, innamal a'malu bil khawatim. Dalam satu riwayat, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu menyampaikan tentang sebuah sabdanya. Seluruh amal itu tergantung bagaimana penutupnya. Jadi Rasulullah menyampaikan seluruh amal itu tergantung penutupnya. Dan ternyata kalau kita menyelami hadis ini dalam riwayat Bukhari Muslim ini, ternyata hadis ini akan kita temukan betapa sifat rahmatnya Allah itu begitu besar dalam kehidupan kita. Karena ternyata Allah itu melalui lisan Rasulullah ingin menyampaikan kepada manusia. Sesungguhnya manusia itu seburuk apapun kamu di masa dulu, sejelek apapun yang kamu lakukan di waktu masa mudamu, sehitam apapun yang pernah kamu lewati di dalam hidupmu, maka karena sesungguhnya Allah tidak melihat bagaimana masa mudamu, tetapi Allah itu melihat bagaimana proses nanti ketika kamu itu meninggal dunia.
Dan ini hadis memberikan kepada kita sebuah harapan besar. Dan hadis ini memberikan kepada kita sebuah kekuatan untuk tidak berputus asa kepada rahmatnya Allah. Dan hadis ini memberikan harapan. Ibarat orang yang sedang tenggelam, tiba-tiba dia mendapatkan uluran tangan dari orang di pinggir kali yang mencoba menyelamatkan dia. Karena hadis ini menjadi sebuah titik kekuatan dan titik baru dalam kehidupan seseorang ketika orang itu paham. Sehitam apapun dulu kita melakukan kemaksiatan, maka sesungguhnya yang Allah lihat itu bukan kemarin. Tapi yang Allah lihat itu adalah bagaimana proses ketika kita akan meninggal dunia. Dan bagaimana kematian kita. Karena kematian itu yang akan memberitahukan kepada kita. Apakah kita dibenarkan oleh Allah amalnya ataukah kita didustakan. Ya. Inilah yang menjadikan kita, ini menjadi sebuah hal yang luar biasa. Hadis ini, innamal a'malu bil khawatim, seluruh amal itu tergantung bagaimana penutupnya. Kalau yang mendengarnya itu adalah orang yang sudah solih, yang sudah taat semenjak dia muda, tidak banyak melakukan dosa ketika SMA, tidak pernah nyentuh yang bukan mahramnya, tidak pernah minum khamr, selalu dalam ketaatan, menikah, punya anak, punya cucu, semuanya dalam kebaikan. Hadis ini pun ketika dia mendengar, menjadikan dia supaya tidak terkena penyakit maghrur. Apa itu maghrur? Terpedaya. Karena dia tahu bahwasanya perjalanan dia belum ada jaminan sampai betul-betul nanti dia meninggal dunia dan mempertanggungjawabkan semua amalnya di hadapan Allah. Sehingga ketika hadis ini didengarkan sama orang yang solih bahwasanya semua itu tergantung amalnya, menjadikan dia tetap tidak berada pada zona nyaman dengan ketaatan yang telah dia lakukan. Dia tetap berusaha untuk memaksimalkan penjagaan dirinya dari berbagai macam hal yang bisa menggelincirkan dan mencerai-beraikan dia dari jalan Allah yang lurus. Karena dia tahu itu nanti akan tergantung bagaimana amalnya. Dan jangan remehkan amal penutup. Berapa banyak orang yang begitu solih di awal kehidupan, belum tentu dia solih di akhir kehidupan. Karena banyak hal yang bisa terjadi sebelum seseorang itu menutup mata. Hadis ini kita kaitkan dengan hadis lain yang membuat kita mikir keras. Nabi mengatakan di dalam riwayat yang lainnya bahwasanya wa innal abda la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nari hatta yadkhuluha. Bukankah kemudian Nabi menyampaikan sebuah riwayat yang menjadi teguran buat saya, buat siapapun yang hari ini sudah taat, yang hari ini sudah beribadah. Apa yang disampaikan Nabi untuk kita waspadai? Message yang disampaikan Nabi di dalam sabda, di dalam hadis ini. Nabi bersabda, ada loh di antara kalian manusia yang terus beramal dengan amalan ketaatan. Saking begitu banyaknya, bejibunnya, amal ketaatan yang dia lakukan dari amalan penduduk surga, sampai dia dengan surga itu tinggal sejengkal. Tinggal sejengkal. Coba, amalan tinggal sejengkal itu amalan apa sih, Pak? Amalan sholat sunnah qobliyah 2 rakaat sholat sunnah fajar aja lebih baik daripada dunia dan seisinya kok. Ini kata Nabi, saking banyaknya amal ketaatan yang dia lakukan, antara dia dengan surga, itu tinggal sejengkal doang. Artinya tinggal satu amal sudah bisa memasukkan dia ke surga. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlihin nari hatta yadkhuluha. Lalu ternyata di akhir kehidupannya, dia melakukan satu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh amalan penduduk neraka sampai dia membatalkan seluruh amal kebaikan yang telah dia kerjakan ketika dia melakukan amalan penduduk neraka di akhir kehidupannya. Hatta yadkhuluha, sampai kemudian dia masuk ke dalam neraka. Padahal sepanjang hidupnya di dalam ketaatan. Lalu dia terpedaya. Tetapi ternyata akhirnya dia melakukan amalan penduduk neraka yang berujung ke neraka. Bukankah Nabi pernah menyampaikan kepada kita sebuah kisah nyata? Ada seorang ahli ibadah. Ada seorang ahli ibadah. Berpuluh-puluh tahun dia beribadah di satu tempat ibadah yang dia siapkan di dalam rumahnya. Sampai setan hampir-hampir putus asa untuk menggodanya dan menggelincirkan ahli ibadah ini, kata Rasulullah. Ya. Maka akhirnya setan mendapatkan celah. Ketika ahli ibadah orang Yahudi ini memiliki tetangga dari 3 pemuda. 3 pemuda ini ingin untuk keluar kota. Tetapi mereka kebingungan bagaimana menitipkan adik perempuan mereka yang paling kecil, seorang perempuan. Sudah dewasa, tapi adik mereka yang paling kecil.
Lalu mereka rapat, mereka musyawarah kepada siapa mereka menitipkan adik mereka. Dan tidak ada nama yang paling pantas untuk mereka titipin adik mereka kecuali orang ahli ibadah ini. Mereka datang menyampaikan hajat mereka kepada ahli ibadah dan mereka ingin menitipkan adik perempuan mereka kepada ahli ibadah ini. Pertama kali ahli ibadah mengatakan jangan, tidak bisa. Tapi 3 pemuda ini mendorong dan mendesak. Seakan-akan mereka ingin menyampaikan kepada si ahli ibadah, kami tidak punya tempat yang lain kecuali di tempat dirimu. Akhirnya diterima dengan beberapa syarat yang harus disepakati. Salah satunya, adik perempuan mereka ditempatkan di bawah, dia berada di lantai yang kedua. Berjalanlah waktu dan waktu berjalan. Maka kemudian setiap dia mengirimkan makanan dengan tali dari atas lantai yang kedua ke bawah, nanti perempuan tersebut ngambil makanan yang telah disodorkan kepadanya. Setan begitu bersabar. Datangnya pelan-pelan, strateginya paling lembut. Setan berkata kepada ahli ibadah tersebut, maksud sih kamu kirimkan makanan dari atas terus, buat turun ke bawah. Kamu ketok pintu ruangannya. Itu kan lebih sopan daripada kamu ngirimkan dari atas. Ahli ibadah itu lupa bahwasanya nasihat setan itu nasihat yang tampaknya angin surga, tetapi di dalamnya jurang-jurang kerusakan. Diikuti. Dia turun ke bawah, dia ketok pintunya. Lalu kemudian perempuan itu mengambilnya. Asalnya tidak berjumpa. Karena sebelum dibuka pintunya, dia sudah pergi ke atas. Setan membiarkan, kata Rasulullah. Sampai beberapa saat, lalu kemudian dia datang kembali setannya. Memberikan nasihat. Inilakum nasihum mubin. Dia memberikan nasihat. Maksud sih kamu hanya ketuk. Lihat dong orangnya. Bisa jadi orangnya membutuhkan pertolongan kamu. Diikuti kembali bisikan setan. Diketok pintunya, dibuka. Akhirnya dari mata turun ke hati. Lalu bukan hanya itu, masuklah ke ruangan itu, ngobrol lah. Dan akhirnya terjadilah perzinahan. Masya Allah, ketika terjadi perzinahan, maka dia begitu menyesal dan dia kaget ketika dia menjumpai ternyata wanita yang dia zinai akhirnya mengandung. Kalap, gelap mata, dibunuh perempuan tersebut bersama dengan bayi yang dia kandung. Padahal dia ahli ibadah. Selesai kisah ini belum klimaksnya. Setelah dia bunuh perempuan tersebut bersama dengan janin yang dikandung, dan itu pun sebenarnya anaknya dia. Lalu ditanam di salah satu sudut pada rumahnya. Selang beberapa lama 3 pemuda datang untuk menanyakan kembali adik mereka yang mereka titipkan. Ahli ibadah itu berdusta dan berbohong. Adik kalian pergi, entah kemana. Karena dia tidak betah ketika berada pada titipan di sini. 3 pemuda itu percaya karena mereka tidak melihat ahli ibadah ini kecuali track recordnya memang di dalam ketaatan. Pulanglah 3 pemuda itu sedih dan mereka berniat untuk mencari ke pelosok negeri kemana adiknya mereka pergi. Tapi ketika mereka tidur, setan datang memberitahu, adik kalian tidak kabur, adik kalian dibunuh sama ahli ibadah tersebut. Ditempatkan di salah satu ruangan di lantai bawah rumahnya. Singkat ceritanya, kemudian 3 pemuda itu datang membongkar salah satu tempat dan betul ada jasadnya. Singkat ceritanya, 3 pemuda itu marah bersama dengan seluruh penduduk kampung, diseretlah pemuda tersebut. Lalu pemuda tersebut ketika dipukuli, setan datang. Setan berkata kepada ahli ibadah ini, kufurlah kamu, murtadlah kamu kepada agama Allah. Nanti kami akan membantu. Nanti kita akan ringankan rasa sakit yang kamu peroleh. Lalu ahli ibadah itu murtad. Pada saat dia merasakan bogeman, dia sedang merasakan bagaimana penduduk kampung begitu marah kepadanya, dia murtad. Dia mengatakan, saya keluar dari agama Allah. Pada saat itulah ajal itu menjemputnya. Dan dia wafat atau dia mati dalam kondisi murtad. Disinilah kita akhirnya memahami. Ini menjadi sebuah perenungan kepada kita. Hadis innamal a'malu bil khawatim. Seluruh amal itu tergantung bagaimana penutupnya. Ini adalah obat. Bagi orang yang solih, bagi orang yang taat, ini obat. Supaya jangan sampai kita terpedaya dan berada pada zona nyaman, kata para ulama. Karena sesungguhnya kamu tidak tahu bagaimana nanti kematian yang akan datang kepadamu.
Karena bisa jadi banyak hal yang terjadi karena kita tidak pernah tahu angin yang akan bertiup menerpa pada kehidupan keimanan kita. Makanya ketika seseorang itu taat, ketika kemudian dia memahami hadis innamal a'malu bi khawatimiha, maka dia tetap akan merasa mengasah dirinya, lalu kemudian dia berusaha untuk menjaga keimanannya, menjaga ketaatannya, tidak menyombongkan dirinya, tidak jumawa ketika dia tahu. Dia belum mengerti bagaimana nanti proses ketika dia itu ditutup harinya pada waktu di dunia. Hadis ini innamal a'malu bi khawatimiha. Kalau dipahami sama orang yang masih berdosa, orang yang kemudian pernah ngelewatin masa-masa kelam ketika di SMA, masa-masa yang buruk ketika di waktu kuliah, masa-masa yang tidak baik ketika di awal pernikahan, maka hadis ini justru memberikan kepada kita roja, sifat harap. Bahwasanya Masya Allah ya, kita tentunya masih bisa memperbaiki diri. Karena apa? Karena semuanya itu nanti tergantung bagaimana penutupnya. Dan bisa jadi ada orang yang mereka melakukan amalan kemaksiatan, tapi bisa jadi di akhir kehidupannya mereka melakukan amalan surga dan mereka dimasukkan ke surga. Bukankah Rasulullah yang juga bersabda, wa innal abda la ya'malu bi amali ahli nari hatta yakuna bainahu wa bainaha illa diraun fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah hatta yadkhuluha. Bukankah kemudian Rasulullah SAW yang bersabda, ada loh di antara kalian manusia yang melakukan amalan penduduk neraka begitu banyaknya, sampai-sampai antara dia dengan neraka itu tinggal sejengkal. Saking begitu banyak kemaksiatan yang pernah dia torehkan di dalam hidupnya. Sampai antara dia dengan neraka, kata Rasulullah, illa diraun, kecuali hanya sebatas sejengkal saja. Lalu kemudian fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin halil jannah hatta yadkhuluha. Lalu akhirnya di akhir kehidupannya dia melakukan amalan penduduk surga sampai dia dimasukkan oleh Allah ke dalam penduduk surga. Kan kita tidak pernah tahu. Makanya Rasulullah pernah menceritakan seorang sahabat yang bernama Usairim bin Abdil Ashhal. Ada seorang sahabat yang dia wafat di dalam pertempuran. Maka Nabi berkomentar, ini adalah seorang manusia yang dia masuk surga. Walaupun keningnya belum pernah dipakai untuk bersujud kepada Allah. Bagaimana kisahnya Usairim? Keningnya belum pernah dipakai bersujud kepada Allah, tapi justru Nabi menobatkan dirinya sebagai penduduk surga. Bagaimana beliau tidak dinobatkan sebagai penduduk surga? Selama hidupnya beliau musyrik, lalu pada waktu pagi beliau beriman. Ketika beliau ingin masuk Islam, ketika beliau beriman, maka saat itu belum ada waktu sholat yang masuk. Karena waktunya habis subuh sebelum duhur. Maka ketika pada saat itu, Rasulullah mengabarkan kepadanya, apa tugas yang saya harus lakukan ya Rasulullah? Saat itu sedang berkecamuk perang, jihad. Lalu kemudian Nabi mengatakan, ikutlah berperang untuk membela kalimat Allah. Dia berperang. Di dalam peperangan tersebut menjelang duhur, beliau sudah gugur dan wafat. Dan betul kata Rasulullah ketika Nabi akhirnya menobatkan dia itu apa? Dialah penduduk surga. Walaupun keningnya belum pernah dipakai untuk bersujud kepada Allah. Kita kan tidak pernah tahu. Hal-hal semacam ini bisa jadi terjadi di sekitar kita. Bisa jadi kita pernah menjumpai ada orang bandar narkoba, seluruh aktivitasnya itu betul-betul hitam, betul kemaksiatan. Tapi siapa yang menyangka seorang bandar narkoba yang begitu luar biasa dalam kemaksiatan dan dosa, tidak ada dosa kecuali dia adalah pernah mencicipi. Lalu tiba-tiba di akhir kehidupannya, ketika eksekusi mati akan ditegakkan kepadanya, lalu tiba-tiba dia mendapatkan hidayah keimanan, masuk Islam. Lalu dia merubah hari-harinya, mendekat kepada Allah. Walaupun terbata-bata ketika baru mempelajari Al-Quran. Lalu dia belajar sholat. Sampai akhirnya hari eksekusi ketika ditegakkan untuknya, dia meminta supaya matanya tidak ditutup. Ketika ditanya, kenapa permintaanmu matamu tidak perlu ditutup ketika eksekusi ditegakkan? Supaya aku bisa melihat lembaran dosa-dosaku sebelum aku dieksekusi dengan kematian yang membunuhku. Nah inilah perkara. Masya Allah. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham betul. Hadis ini memang pendek kalau dipotong. Tapi hadis ini memberikan banyak sekali obat untuk kita. Sekaligus banyak sekali memberikan motivasi untuk kita. Hadis innamal a'malu bil khawatim, semua itu tergantung penutupnya. Bagi orang yang solih, tidak usah sombong, tidak usah jumawa, tidak
Tidak usah kemudian kamu ngerasa ibadahmu yang begitu banyak menjadikan kamu sudah dijamin di dalam kematianmu. Belum tentu. Tetapi hadis ini ketika difahami sama orang yang pendosa, hadis ini kemudian memberikan harapan kepada kita. Bisa jadi kita kurang, bisa jadi kita banyak kemaksiatan yang kita lakukan, bisa jadi terlalu banyak dosa yang kita kerjakan, entah khamr, entah zina, entah makan riba, entah kita kurang khidmah kepada suami, entah kita kurang bertanggung jawab kepada istri kita dan keluarga kita. Apapun itu, maka jangan pernah putus harapan. Jangan pernah putus harapan. Karena sesungguhnya masih ada kesempatan yang luar biasa. Yaitu adalah bagaimana hari ketika engkau diwafatkan kepada Allah, maka pastikan pada hari engkau diwafatkan ketika menjadi penutup harimu. Pada saat itulah hari terindah ketika kamu beribadah kepada Allah, tepat pada saat engkau diwafatkan. Makanya Bapak dan Ibu, udah uni semuanya. Tahukah kita doa indah yang diucapkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu? Ada sebuah doa dari seorang sahabat agung, sahabat besar, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar itu di dalam permintaan doanya, terdapat makna yang sangat penting yang berkaitan tentang sebuah hadis Nabi, innama a'malu bil khawatim. Permintaan Abu Bakar itu sederhana. Allahumma ij'al khairu ayyamin yawma alqaka fih, wa khairu amalin khawatimahu, wa khairu umrin akhirahu. Perhatikan bagaimana seorang Abu Bakar itu paham betul betapa pentingnya hari penutup di dalam kehidupan di dunia. Maka beliau berdoanya dengan doa yang sangat indah. Ya Allah, jadikanlah hari yang terbaik yang aku miliki. Bukan hari ketika aku nikah, bukan hari ketika aku punya anak, bukan hari ketika investasiku berhasil, bukan. Jadikanlah hariku yang terbaik hari pada saat itu aku bertemu denganmu. Yaitu dengan kematian. Jadikanlah amalku yang terbaik ya Allah. Amalku yang terbaik. Amal ketika pada saat itu engkau takdirkan aku meninggal dunia dan wafat. Jadikanlah sholatku, dzikirku, sedekahku aku yang paling ikhlas itu pada saat ketika engkau takdirkan pada hari itu aku meninggal dunia. Wa khairu umrin akhirahu. Dan jadikanlah umur terbaikku. Bukan masa indah, umur yang terindah ketika SMA, bukan. Jadikanlah umurku yang terbaik. Yaitu adalah umur ketika aku, pada saat umur itulah aku diwafatkan oleh engkau. Dan itu menunjukkan kepada kita kedalaman pemahaman seorang Abu Bakar terhadap hari penutup. Dan itulah yang menjadikan kita mengerti. Itulah doa yang dipanjatkan oleh Abu Bakar. Sebuah doa yang sejatinya dikabulkan oleh Allah. Hari terbaiknya Abu Bakar adalah hari pada saat beliau meninggal dunia. Amal terbaiknya Abu Bakar adalah amal yang ditunaikan oleh beliau pada saat beliau meninggal dunia. Dan umur terbaiknya beliau adalah umur tepat ketika beliau diwafatkan oleh Allah. Nah, inilah yang menjadikan sebuah kita memahami bahwasanya ada satu kehidupan yang kita harus persiapkan. Kita sering memikirkan kehidupan di atas tanah, tapi kita sering lupa pada hakikat dan sejatinya kehidupan kita di bawah tanah. Dan kehidupan kita pada kehidupan di alam barzah itu dan kehidupan di akhirat sangat tergantung bagaimana proses kita ketika mendekati hari kematian kita. Makanya tidak main-main. Cindera mata terindah yang Allah berikan kepada hamba yang beriman. Kalau Allah itu cintai dia itu apa? Allah tutup harinya dengan amalan yang mengiringinya dan mewafatkannya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Ya, satu hadis yang disampaikan dari Imam Hakim, wa wafaqahu ad-Dahabi. Dan kemudian hadis riwayat Hakim ini disetujui oleh Imam ad-Dahabi. Kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim disetujui Imam ad-Dahabi berarti hadis sahih. Rasulullah SAW itu bersabda, Innallaha idha ahabba abdan asalahu. Qalu wa ma asalahu. Qala yuwaffiqu lahu amalan salihan. Idha baina yaday ajalihi. Hatta yardu anhu jiranuhu wa man khawlahu. Makanya Allah itu kalau sudah senang, cinta, ridho sama manusia,
itu kaitannya ada pada hari ketika orang yang Allah cinta itu menutup harinya di dunia. Mari simak arti dari hadis yang disampaikan Nabi. Allah itu kalau sudah ridho, senang sama manusia, maka Allah akan memberikan kepada manusia yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, itu pemanis. Para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, wa ma'asalahu ya Rasulullah. Artinya pemanis yang Allah berikan kepada hamba yang Allah ridhoi itu artinya maknanya apa ya Rasulullah? Kami belum paham. Maka kemudian Nabi lalu menjawab, yuwaffiqu lahu amalan salihan idza baina yaday ajalihi hatta yarda anhu jiranuhu wa man hawlahu. Kata Rasulullah, kalau ada orang yang Allah cintai mendekati garis ajalnya, dan tidak ada yang tahu garis ajal seseorang kecuali Allah. Bahkan malaikat maut pun tidak tahu ajal seseorang itu kapan, kecuali ketika Allah sudah perintahkan. Allah itu kalau tahu ada seseorang yang Allah cintai, dia mendekati garis ajalnya, dia sudah mendekati, maka sebelum dia menginjak garis ajalnya, Allah sibukkan dulu dia di dalam kebaikan. Allah arahkan dia dulu untuk beribadah. Allah arahkan dia dulu di dalam ketaatan. Pas ketika dia sudah sibuk dalam ibadah dan ketaatan, dia menginjak garis ajal. Pada saat sedang tenggelam dengan ketaatan dan ibadah yang dia kerjakan. Sehingga dia meninggal pada posisi beribadah kepada Allah dan di dalam ketaatan. Meninggalnya husnul khatimah. Yardha anhu jiranuhu wa man hawlahu. Maka orang-orang akan ridho kepadanya. Keluarganya pun ridho kepadanya dan orang di sekitarnya pun ridho kepadanya. Dan ketika mereka ridho, mereka membicarakan bagaimana anugerah husnul khatimah yang dia dapatkan dan itulah pemanisnya. Makanya Masya Allah ya, ada orang yang Allah cintai, kalau sudah mendekati penutupnya, yang asalnya tidak baca Quran, baca Quran. Yang asalnya mungkin tidak umrah, diumrohkan. Pada saat umrah dia wafat. Pada saat sebelumnya dia tidak sholat, disolatkan. Dia pergi sholat, dia menempati sholatnya. Sampai akhirnya dia diwafatkan dalam kondisi melaksanakan sholatnya. Dan itulah hari terbaik manusia ketika dia ditutup harinya dengan ketaatan dan ibadah. Saya beberapa hari ini, Bapak dan Ibu, mendapati ada sebuah kejadian yang layak saya ambil menjadi sebuah hikmah. Ada salah satu pemuda di komplek perumahan kami yang asalnya tidak pernah datang ke masjid. Usianya masih belia, 23 tahun. Saya juga nggak kenal dan tidak pernah bicara. Karena beliau pendiam. Tapi setengah tahun terakhir itu dia datang ke masjid. Dengan pakai sarungnya, pakai kaos oblongnya. Sebelumnya tidak pernah datang ke masjid. Datang ke masjid sering. Sampai 2 hari yang lalu tiba-tiba saya mendapatkan kabar. Bahwasanya ternyata beliau meninggal dunia. Padahal sehat. Hari sebelumnya masih saya lihat ketika di masjid dengan sarungnya dan kaos oblongnya. Ternyata beliau tidur terkena jantung, padahal tidak sakit. Dan meninggal beliau di dalam tidurnya. Didiagnosasi karena jantung. Yang membuat saya berpikir keras saat ketika mendapati berita kematian anak muda ini, saya kemudian berpikir, Masya Allah ya, asalnya tidak pernah datang ke masjid, tiba-tiba dimunculkan oleh Allah ke masjid. Terus datang ke masjid. Tanpa dia sadari dan tanpa disadari oleh orang di sekitarnya, bahwasanya dia tinggal selangkah mendekati kematian. Maka kemudian akhirnya yang kita jumpai adalah dia meninggal di antara 2 waktu sholat yang sebenarnya dia selalu datang ke masjid akhir-akhir hidupnya. Inilah yang menjadikan kita selalu memahami, inilah pentingnya hari penutup. Banyak di antara kita suka membanggakan hari ketika dulu di SMA. Banyak di antara kita membanggakan hari ketika kita baru menikah. Banyak di antara kita membanggakan hari ketika kita masuk ke kantor yang kita inginkan dan kita selalu berharap setiap waktunya dulu. Tapi kita lupa, bukanlah itu hari paling istimewa. Itu memang istimewa, tapi bukan yang teramat istimewa. Hari teramat istimewa itu adalah ketika kita merenungi apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Innamal a'malu bil khawatim. Seluruh amal itu tergantung bagaimana kita menutup hari-hari kita di dunia.
kematian kita menjadi barometer Allah menilai kebenaran amal kita, atau sebaliknya, kematian kita bisa menjadi barometer Allah mendustakan amalan kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, dan hadis ini membuat kita betul-betul termenung. Nabi itu mengatakan, jangan kamu terlalu benarkan seseorang, dan jangan terlalu kamu dustakan seseorang. Hatta taro kaifa yukhtamu lahu. Jangan terlalu kamu mendustakan orang, jangan terlalu kamu membenci orang, jangan terlalu mengidolakan orang. Hatta taro, sampai kamu melihat kaifa yukhtamu lahu, sampai kamu melihat bagaimana dia dimatikan oleh Allah. Kenapa? Karena kematian akan menyibak. Apakah dia dibenarkan oleh Allah ataukah dia didustakan oleh Allah dalam kehidupan akhirnya. Ketika semua dalam kehidupan kita tergantung bagaimana penutupnya. Nah, inilah yang menjadikan kita paham betul. Jangan terkena maghrur, jangan terkena putus asa. Orang yang tidak memahami hadis ini, apa dampaknya? Ada dua. Orang yang tidak memahami hadis innamal a'malu bil khawatim. Orang yang tidak memahami tentang hadis bagaimana amal itu tergantung penutupnya akan menciptakan dan melahirkan dua kondisi negatif. Dua madarat dan dua keburukan. Yang pertama, akan menjadi maghrur dia. Kalau dia ahli ibadah, dia akan menjadi terpedaya. Akhirnya dia berada dalam kondisi yang dia sangka dia itu akan aman. Dia menyangka tidak ada apa-apa sampai dia mati. Lalu akhirnya dia lalai untuk merendahkan hatinya di hadapan makhluk, walaupun dia mungkin mempesona di dalam ibadah. Dia menjadi orang yang terpedaya. Dia menjadi orang yang lalai. Dan sebab kelalaian itulah yang bisa mengakibatkan berubahnya semua perkara tanpa disadari. Orang kalau tidak sadar bahwasanya hari kita itu ditentukan nanti ketika penantian kita ketika meninggal dunia, dan ditentukan yang kedua ketika nanti kita di pengadilan Allah, maka kalau orang lupa bahwasanya itu ditentukan lewat dua perkara itu, maka akan akhirnya banyak orang yang sombong, suka ngerendahin. Baru bisa pakai jilbab, ngerendahin yang belum pakai jilbab. Baru bisa kemudian melakukan ini, merendahkan yang belum bisa melakukan itu. Dia lupa jeda antara dia dengan kematian itu masih ada banyak hal yang terjadi tanpa disadari oleh dirinya sendiri. Ini akibat kalau kita tidak memahami hadis ini. Akibat yang kedua yang ditimbulkan ketika kita tidak memahami hadis ini itu apa? Menjadikan orang itu putus harapan. Dia kemudian putus harapan untuk kemudian terus memohon kepada Allah dan berprasangka yang baik kepada Allah. Kenapa ada orang yang putus harapan dari dalam berprasangka yang baik kepada Allah? Karena dia tidak paham tentang hadis bahwasanya semuanya itu masih bisa tergantung bagaimana penutupnya. Makanya kalau kita sudah paham hari itu tergantung bagaimana penutupnya, selama kita masih hidup, maka kita memperbaiki diri supaya kita dipantaskan untuk meninggal dalam kondisi diberikan rasa pemanis, meninggal ketika beribadah. Ridhonya manusia dan ridhonya orang di sekitar kita melihat kematian seseorang itu dibenarkan oleh Allah ketika dia diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Ada sebuah kisah nyata lagi nih. Ada salah satu jamaah yang saya kenal baik dan orangnya Masya Allah luar biasa. Nah, ternyata beliau itu kena penyakit stroke. Sempat beliau putus asa, sempat beliau bingung lah. Maka ketika saya tiba-tiba diundang beliau, dia katanya kangen gitu. Saya datang ke rumahnya. Masya Allah ya, beliau tampak di wajahnya gelisah gitu. Dia berkata sama saya, Ustadz, saya itu khawatir dosa-dosa saya itu kira-kira diampuni oleh Allah ataukah tidak. Saya bilang insya Allah Pak diampuni. Perbaikilah prasangka terus yang baik kepada Allah. Saya sampaikan kepada beliau dua hadis. Satu Pak hadisnya, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Jangan sekali-kali mati kecuali berprasangka yang baik kepada Allah. Bapak prasangkanya terus diperbaiki. Terus karena masih banyak kesempatan yang terbuka. Pembuktiannya adalah bagaimana hari ketika kita meninggal, Pak. Hadis yang kedua, Rasulullah pernah datang kepada salah satu sahabat yang sakit keras. Nabi bertanya sama sahabat tadi, apa sih yang kamu rasakan?
Maka sahabat yang sakit keras itu berkata, "Ya Rasulullah, aku takut dengan dosaku, tetapi aku berharap kepada rahmat Rabbku. Atau aku berharap kepada rahmat Tuhanku." Maka Nabi langsung berkomentar ketika mendapatkan jawaban seindah itu. Kamu akan diamankan oleh Allah terhadap apa yang kamu takutkan. Apa yang dia takutkan dosa, dia diamankan oleh Allah. Artinya dosanya diampuni. Dan kamu akan diberikan apa yang kamu harapkan dan apa yang kamu prasangkakan terhadap Tuhanmu. Apa yang dia prasangkakan, ampunan Allah dan rahmatnya, kamu akan mendapatkan itu. Masya Allah ya. Bapak itu ketika mendengar dua hadis ini senang banget. Lalu beliau bergembira, perubahan nampak di wajahnya. Dan beliau berkata, "Masya Allah Ustaz, saya pegang hadis ini ya. Saya akan tanamkan bahwasanya saya yakin terhadap rahmatnya Allah walaupun dosa saya banyak betul sepanjang hidup." Iya Pak, silakan. Dan itulah harapan yang timbul. Last battle-nya kita itu ketika hari menjelang kematian kita. Kita hari ini Bapak-Bapak ini kan SMA 2 negeri angkatan 85 atau angkatan yang sudah sepuh ya. Padahal kita juga paham ya, satu persatu peringatan sudah Allah kirimkan kepada kita. Barang siapa yang telah melewati angka 40 itu lonceng pertama, kematian sudah diperdengarkan oleh Allah. Teng, itu yang pertama ketika kita melewati angka 40. Ketika kita melewati angka 50 pada umur kita, lonceng kematian yang kedua sudah diperdengarkan keras oleh Allah. Teng, teng. Ketika kita sudah melewati 60, kata Rasulullah, kata para ulama, lonceng kematian yang ketiga sudah diperdengarkan keras oleh Allah. Teng, teng, teng. Dan para ulama mengatakan sedikit sekali yang mampu melewati lonceng yang keempat ketika melewati 70. Bukankah uban kita adalah peringatan? Bukankah kulit kita yang keriput adalah peringatan? Bukankah kematian suami kita, kematian istri kita, kematian teman SMA kita, kematian teman SMP kita adalah sebuah peringatan untuk kita? Semua ini adalah peringatan untuk kita. Dan last battle-nya kita, pertempuran terakhirnya kita adalah bagaimana menjadikan track kita menuju kepada hari kematian adalah track yang terbaik. Boleh jadi di awal garis start kita ada dosanya. Boleh jadi di awal garis start kita penuh maksiatnya. Bisa jadi di awal garis start kita melakukan perkara yang tidak disukai dan dicintai oleh Allah. Tapi kalaupun itu pernah terjadi, kita belum terlambat. Hari ini sampai hari pada kematian kita, jaga tracknya dalam ketaatan. Dengan kita meniatkan, ya Allah, saya mengaku dosa di awal kehidupanku. Saya mengaku dosa di awal-awal masa mudaku, ya Allah. Tapi berikanlah amal yang terbaik di hari penutupku ketika di dunia. Inilah yang menjadi perhatian kita. Inilah yang menjadikan kita memahami betapa pentingnya kita menentukan mulai hari ini sampai track ketika nanti ajal akan menyapa kita. Bagaimana kita mempersembahkan penutup yang terbaik. Kematian saya, kematian Bapak dan Ibu akan menunjukkan indikator, akan menunjukkan barometer diri kita di hadapan Allah. Apakah engkau diridhai oleh Allah ataukah engkau didustakan? Betul kata Nabi, fala tusaddiqu wa la tukadzibu. Jangan kamu terlalu mempercayai, jangan terlalu kamu mendustakan siapapun. Hatta taro kaifa yukhtamu lahu, sampai kamu lihat bagaimana dia diwafatkan. Semoga hari yang terbaik yang kita miliki pada kehidupan kita, hari ketika kita meninggal dunia. Semoga amal yang terbaik yang nanti kita lakukan, yang sedang khusyuk-khusyuknya, yang sedang dekat-dekatnya oleh Allah, pada saat hari-hari itu kita akan meninggal dunia. Dan jadikanlah umurku yang terbaik. Umur. Pada momen umur itulah engkau wafatkan aku. Pada saat itulah aku sedang merasa mesra denganmu, ya Allah. Dan itulah harapan kita. Sebagaimana harapan itu dimiliki oleh Abu Bakar kepada Rabbnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah khair kepada seluruh komponen Ikatan SMA 2 Negeri Padang. Jazakumullah khair
Saya mohon maaf sekali kesempatan hari ini kita tidak bisa membuka pertanyaan karena saya 2:30 sudah ada jadwal yang lainnya yang saya sudah buat. Tadi qadarullah kita mulainya 1:30. Jadi biasanya jam 1 sampai jam 2 materi, 1/2 jamnya dipakai untuk tanya jawab. Tapi tidak apa-apa, tadi Masya Allah ada program yang juga perlu di-sharing. Tapi saya akhirnya juga yang minta maaf karena waktu jualah yang membatasi, karena sekali lagi 2:30 sudah ada jadwal yang lainnya. Jazakumullah khair kepada Uni, Uda yang sudah membersamai di dalam kajian kita pada kesempatan hari ini. Semoga Allah kuatkan kita terus di dalam kebaikan dan Allah berikan kepada kita keberkahan. Semoga kita menjadi orang yang mengembalikan hatinya dulu sebelum berpulangnya dan kembalinya jasad dan fisik kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara.